Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ya, senang sekali lah bisa jumpa lagi dengan saudara tentunya siang hari ini di akhir bulan Februari, masih dalam suasana Valentine tentunya. Salam. Kurang kedengaran. Salam. Bilang orang di kiri kan, beta senang duduk di lubung sebelah. Oke. Ya, saya dikasih satu topik yang saya sendiri gentar untuk sampaikan buat saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua, papa dan mama, like a parent, saudaraku yang kasih ya, mesti ngajar untuk sampaikan kebenaran yang sesungguhnya buat saudara. Ini satu tema yang sangat gaul banget ya, sangat anak muda banget, sangat yute banget ya, buat saudara. Saudara udah tahu tema kita siang hari ini? Tanya orang di Kirandu, tahu tema apa sih? Sudah? Apa? Coba. Oke, Usi Karin, tema kita apa hari ini? Apa tuh? Boleh tolong saya mic satu, someone can help me. Soalnya siang ini saya hanya mau talk show ya, mau talk show. Sebelum saya sampai, saya udah bilang kepada pastor saudara, udah kirim beberapa pertanyaan karena itu that is your world. Nah, itu duniamu ya, saudaraku yang kasih. Saya sih mungkin sudah di situ lagi. Oke ya. Oke, tema kita apa hari ini, saudara? Usi tadi udah pegang mic? Bucin. Apa tuh? Budak cinta. Lebih keras sedikit. Budak cinta. Budak cinta. Cubit orang di kiri kanan. Apa sih artinya? Cubit-cubit, bukan pukul. Beta suruh cubit lu pukul. Makanya cubit. Oke. Oke, itu sangat duniamu sekali ya. Halo. Sadar kok. Halo. Tanya di kiri kanan, lu bucin kok sonde? Hah? Oke, mengawali sesi ini tentu sekali saudaraku yang kasih, saya sih berharap banget ya. Kita di sini mau apa tuh, buka-bukaan, terbuka about us begitu, tentang kita, tentang saya, tentang saudara. Maksudnya kalau sesi ini tidak dibawa secara belak-belakan, secara terbuka, kita tidak akan temukan jawaban apapun ya saudara. Mungkinkah saudara sedang mengalami atau saudara mendengar hal ini? Tapi saudaraku sangat baik sekali kalau kita bicara. Makanya saya setelah dengar kasih topik ini, saya renungkan hampir 1 bulan bro, karena itu sampai geli-geli, apa kali gitu ya. Ya, tapi setelah itu 1 minggu belakangan setelah beta renungkan, beta temukan hal yang baik ya. Saya percaya bahwa ada maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Ya, saya tentu tidak akan berapi-api seperti biasa saya berkhotbah, sedikit lebih calm down begitu. Isi. Oke. Dan saya tentu akan minta beberapa kita untuk juga bicara di kesempatan ini. Nanti saya hanya bagian endingnya about solution for us. Ya, karena itu tugas saya sebagai seorang parents and pastor ya, you know. Oke, kita mau bicara. Tadi Usi sudah kasih tahu topik kita. Pondra sudah tahu kok belum topik kita apa hari ini? Kasih mic di Pondra. Sudah tahu topik kita apa hari ini? Apa? Ini suara bagus sekali. Aku yes, baru dengar suara saya tasu yes. Ini tiket gold. Oke, Pondra apa? Tema ini hari bucin. Apa itu? Budak cinta. Oh sih, setujukah kamu anugerah dengan kata itu? Tolong kasih mic ke beliau. Anugerah banget. Setujukah kamu dengan kata itu? Setuju. Why? Karena bucin, karena maksudnya budak cinta. Budak cinta. Iya. Oke. Mari kita sudah sepakat dengan saya bahwa topik kita siang ini adalah bucin perkasa. Sepakat ya. Kamu tahu bucin tadi apa? Teman-teman bilang
Sudah omong sa. Ada suara kok. Jahat sekali kamu. Maksudnya suara kasih. Budak cinta. Budak cinta. Dengar dari mana? Tahu dari mana kata itu? Di dunia persilatan kaum youth. Di dunia persilatan kaum youth itu mah udah rame Pak Pendeta. Pak Pendeta sayang terlalu. Silakan. Dari lama tahu. Udah lama tahu. Sejak kapan kamu mengetahuinya? Sejak SMP. Apa? Sejak SMP. Ya. Ini begini ya, kalau yang saya tanya ngomong tolong jelas dan kuat karena Anda termasuk bagian dari khotbah ini. Ya, karena saya ingin gali. Tadi saya sudah bilang sesi ini sangat baik kalau kita discuss, kita terbuka satu dan sehingga kita bisa temukan solusi bersama-sama. Sejak SMP, dengarnya dari orang atau merasakannya sendiri? Dua-dua. Asik, dua-dua. Terima kasih untuk kejujurannya. Tuhan Yesus berkati. Oke. Nah, udah kita semua sudah sepakat bahwa kita punya topik hari ini adalah about bucin atau budak cinta. Kita kasih definisi dulu. Saya mau kembali ke anugerah. Ya. Ya, siap. Yes, keren. Anugerah apa yang bisa kamu definisikan tentang budak cinta? Menurut pendapatmu, bukan ahli atau teori siapapun. Menurut anugerah Brilian Innovasi, Iya, anugerah Innovasi, betul. bucin tuh budak cinta tuh menurut beta orang yang segala sesuatu yang dilakukan tuh hanya untuk cinta sehingga disebut budak. Keren. Oke, saya juga mau tanya kepada beberapa wanita tentunya. Mungkinkah ada yang bisa menolong saya? Rara. Ya, Rara di sana tuh. Ya, Rara, menurut mendefinisikan kepada kita semua, budak cinta menurut kamu apa? Kamera yang jalan boleh kok, biar langsung supaya ya kamera jalan kepada siapa? Dua-dua boleh kok, Kak, ini Marvelous. Satu Marvelous, maksudnya ini kan mereka saya mau ajak duduk di depan, tapi biar duduk di bawah supaya tidak terlalu rasa risih ketika saudara sampaikan your comment. Oke, Rara, definisikan dulu menurut Rara budak cinta itu apa? Menurut Ra, budak cinta itu di mana seseorang terlalu mencintai secara berlebihan. Mencintai secara Berlebihan. Oh, dari dua definisi ini saya boleh beri sebuah kesimpulan bahwa ternyata bucin itu terjadi bukan di dunia persilatan anak youth. Bukan. Ternyata kalau Rara tadi bilang, terus tambah anugerah bilang, bolehkah saya sedikit beri kesimpulan? Sebelum tentu saudara-saudara lain mendefinisikannya, bahwa itu terjadi dalam dunia percintaan. Ih, sweet. Betulkah itu? Berapa banyak saudara yang setuju dengan kesimpulan saya? Oke. Kalau kakak dokter, ada dua dokter di sini. Kakak dokter yang di depan dulu. Ya, mendefinisikan buat saya apakah betul tadi yang saya sampaikan atau mungkin ada hal yang bucin itu kakak dokter tahu artinya apa? Terlalu terikat dengan pasangannya. Terlalu terikat dengan pasangannya. Oke, terima kasih. Ada yang lain mungkin kakak dokter yang di sebelah sana kacamata dulu. Pernah dengar bucin gak sih? Jangan sampai terlalu lugu begitu. Belajar ilmu ilmu kedokteran sampai lupa kalau di dunia persilatan percintaan ada bucin loh Mbak. Ya, silakan. Mendefinisikannya bucin. Sudah terlalu Sudah terlalu apa? sudah terlalu terikat Sudah terlalu terikat. Oke, saya pindah ke Dimas. Bisa kontrol mic ya. Dimas, Ya. oke, saya agak jalan-jalan sedikit. Ya. Pertanyaannya apa tadi? Apa itu bucin? Definisikan bucin buat kita di dunia percintaan. Kalau menurut beta bucin itu kayaknya orang yang dia rela melakukan apapun demi cinta. Wih, rela melakukan apapun demi cinta. Suki Tuhan Yesus. Oke. Terima kasih. Nah, oke. Jadi sekali lagi
kita mau sepakat definisi kita siang ini, bucin itu terjadi di dunia percintaan atau dunia perpacaran anak remaja. Yang setuju, boleh setuju? Setuju? Oke. Pertanyaan saya yang kedua, semua akan menjawab loh ya. Saya akan datangin satu saja. Jadi jangan pikir pasti beta do langgar nih, santai. Beta son akan langgar. Mengapa harus bucin? Boleh jawab buat saya? Namanya dulu supaya teman-teman tahu. Perkenalkan, beta pun nama Beno. Dan dia punya pertanyaan, mengapa harus bucin? Aduh, itu beta kurang tahu sih. Kalau beta mau jawab, ya harus. Soalnya kalau sonde kan bisa dibilang bucin. Soalnya orang sudah pasti mencintai satu sama lain. Dan kalau misalnya dia son bucin, berarti dia sudah mencintai satu sama lain dong. Oh begitu. Jadi harus bucin. Iya. Kalau tidak bucin, tidak cinta. Iya. Asyik. Makan nasi tanpa garam. Sayur tanpa garam itu artinya. Iya. Oke. Kamu apa artinya bucin? Maksud saya haruskah bucin dalam dunia percintaan? Menurut saya harus. Why? Mungkin salah satu bentuk cinta mungkin. Ini cowok-cowok bilang harus bucin, yang cewek-cewek. Kalau sonde bucin, sonde bacinta kak. Menurut beta son harus bucin sih. Sonde harus bucin. What sih? Dengar, apakah ini mewakili semua kamu wanita? Halo kamu wanita? Oke, kita lanjut. Why? Kenapa? Kenapa tidak harus bucin? Yes. Kalau para cowok bilang harus bucin dong. Ternyata cowok-cowok lebih hahaha. Kita dengar dulu. Oke, apa? Kenapa tidak harus bucin? Ayo lanjutkan tadi, kamu kan bilang tidak harus bucin. Berapa banyak lagi yang setuju bahwa tidak harus bucin dong Pak? Oke, ini ada cowok ganteng lagi. Peter, tolong saya jawab. Kenapa tidak harus bucin? Peter, ayo Peter. Tidak harus bucin dong. Ini cowok, tadi ada cewek juga nggak yang bilang begitu, setuju sama si siapa tuh? Putri Foenale. Siapa yang setuju dengan Putri selain Peter? Ada Pak John. Oh iya, ada Kakak Nora. Oke, Peter dulu. Why Peter? Pokoknya sonde harus bucin sih, intinya mencintai apa adanya gitu. Tapi nah, kasih tepuk tangan. Oke, Kakak Nona di depan. Saya hampir memisahkan Anda dalam dua kelompok. Kalau menurut beta son harus selalu bucin karena untuk melakukan dalam mencintai itu harus yang sewajar-wajarnya. Takutnya kalau terlalu bucin nanti sakit. Oh sih. Sakitnya tuh di mana sih? Di sini. Oke, ada cowok lagi yang setuju harus bucin. Saya kembali ke Anugrah. Sorry Nugra, kenapa harus bucin loh? Iya ya, kamu setuju harus bucin? Oke, why? Karena kalau sonde bucin tuh kayak tadi ada yang ngomong bilang kayak sayur kurang garam gitu tuh. Itu saya yang bilang. Oh iya. Maksudnya hanya menjelaskannya apa itu. Terus kalau bucin tuh ketong kayak buat sparkle gitu dalam hubungan. Apa tuh? Itu kayak sparkle percikan cinta. Iya, sparkle. Pernah dengar ini? Saya juga baru pernah dengar ini kata sparkle ya. Oh ya, dia hanya percikan sah. Itu dari bucin itu. Suka kembang api saya. Oke, ada lagi? Kalau Patrick apa Patrick? Harus bucin atau enggak sih?
Tidak harus. Tidak harus. Karena harus kasih alasan dong. Ini kalau mencintai sonde boleh terlalu harus memaksa atau apa. Jadi itu walaupun definisi bucin son boleh terlalu terikat dengan pasangan. Oke. Kalau Kak Yohan, kalau Kak Yohan harus bucin atau nggak usah sih? Kalau menurut beta sonde harus. Sonde harus bucin. Iya. Kenapa? Karena biasanya yang berlebihan tentu sonde baik. Iya. Kedokteran banget. Ilmu kedokteran. Bersemua yang berlebihan itu selalu sonde baik. Astera mau kasih komen? Hah, belum ya? Belum kerasa Pak Pendeta. Oke, pakar satu di depan dulu ya. Om John, harus bucin atau enggak? Menurut beta sonde harus bucin. Karena kalau ketong jadi bucin berarti ketong son menghargai sesama pasangan. Karena ketong akan kalau orang bucin pasti effort. Nah kadang-kadang pasangan itu melihat ketong pu effort itu, ketong harus effort begitu terus. Nah kalau Tuhan berkati itu hubungan dan sampai ke tahap pernikahan dan berubah, itu akan menjadi masalah. Jadi kalau membangun hubungan, ketong komitmen apa adanya. Begitu. Ini bisa jadi konselor pernikahan ya. Iya. Kalau kamu harus bucin kok sonde. Kalau menurut beta sih ini sonde harus sih. Karena masing-masing orang punya cara untuk mencintai. Dia selalu punya cara mencintaiku. Kasih tepuk tangan dong. Iya. Kita ke Kingka, Ibu Guru yang luar biasa. Permisi Bu. Kali ini omong lagi harus sedikit hati-hati. Karena menurut Kingka? Karena saya sendiri belum pernah mengalami, tapi menurut saya Pernah dengar-dengar teman-teman di luar sana ngomong nggak sih? kalau berdasarkan cerita teman sih harusnya tidak bucin ya, karena kebanyakan yang bucin pada akhirnya mereka menyesal karena jatuh terlalu dalam begitu. Jadi mereka sakit hati. Keren sekali. Oke, Kakak Ria? Oke Ria, bucin. Kita masih bicara soal topik bucin, Mbak. Menurut beta bisa bucin, tapi kadarnya mungkin sonde 100%. Weh, ini tengah-tengah ya. Ya, 50-50 oke lah. 50-50. Itu kayaknya Tapi, gimana sih rasanya tuh? Maksudnya bucin yang sewajarnya dan pakai logika juga kalau ketika bucin. Oh, jangan 100-100-nya dikasih terus nanti berakhir sonde baik toh. Jadi 50-50 oke. Wis. Di antara kalian adakah yang juga setuju dengan tidak setuju dengan Kak Putri? Yang dari antara kalian berlima selain Kak Putri tadi. Kalau kamu setuju dengan Putri? Setuju? Yang ikut-ikut loh ya. Lu boleh begitu enggak? Sonde, oke. Oke. Yang cowok-cowok yang tidak setuju siapa? Setuju? Tidak harus bucin atau bucin? Harus bucin dong. Kalau kamu apa? Oke. Kalau saya sih 50-50. Artinya kita boleh bucin tapi mungkin 50% saja. Misal kalau pacar dia suruh kita beli makan begitu dengan posisi tengah malam. Otomatis kan kita harus pikir begitu. Satu, dia ada orang tua bisa makan di rumah. Terus yang kedua, ya kalau misalnya kita keluar tengah malam bahaya, Kupang sekarang kan begitu. Jadi kalau bucin misalnya dia suruh kita beli makan tapi di saat kita lagi sama-sama begitu, itu mungkin masih wajar-wajar. Atau mungkin masih dengan siang bolong begitu masih wajar. Tapi kalau sudah tengah-tengah malam kan biasa budak cinta kan begitu.
Suruh dengan tengah malam juga gas. Bahkan saya punya teman ada yang perempuan mengeluh dingin diantar bed cover, Pak. Serius. My goodness. Itu bucin yang so akut, Pak. Oke, Pondra dulu lagi. Pondra. Kalau Pondra gimana? Harus atau sonde? Kalau dari beta sonde harus, karena segala sesuatu itu ada di porsi. Jadi kita harus bisa bagi di porsi itu sama rata. Karena memang dari tadi yang bahasa keluar tuh segala sesuatu yang berlebihan tuh sonde baik. Yes. Oke. Oke. Kayaknya besok son perlu hot bala ya. Khusus hot habis nih. Oke, sekarang ya mungkin saudara alami. Oke, tadi ada yang harus bucin, ada yang tidak harus lah begitu. Oke, it's okay. Itu dunia percintaan. Ya, saya belum bisa putuskan sekarang, tapi saya masih mau gali lebih dalam lagi buat kita. Kira-kira apa sih tanda-tanda seseorang tuh kelihatan sedang bucin? Apa ya? Darwin dulu. Ini jemaah kok. Kalau dari beta tanda-tanda. Iya, tanda-tanda orang bucin kayak kemana ya? Salah. Apa tuh? Panik attack. Karmana, Darwin. Apa tanda-tanda orang bucin? Pernah lihat orang bucin Sande? Atau beta sedang alami? Ya toh, kalau beta biasa tidur agak lat. Apa? Tidur agak lat. Tidur agak lat. kelar. Ada apa tuh tidur agak kelar? Biasa sleep call. Wih, makin dalam lagi. Oke, terima kasih Darwin. Hanya itu, ada yang lain? Ya, Clara pernah dengar atau pernah tahu tentang bucin? Pernah. Pernah. Ya, lihat dengar atau rasakan. Oke, kalau pertanyaan saya sama seperti kepada Kak Darwin tadi. Tanda-tanda orang sedang bucin apa? Kelihatan tuh dia lagi bucin banget begitu. Atau waktu beta bucin, beta. Oke, kalau belum masih tunggu saya minta Rara untuk menjelaskan. Rara ada nggak tanda-tanda orang bucin? Tadi Darwin bilang tanda-tandanya tuh tidur lat. Karena masih recall gitulah. Kalau Rara apalagi selain tidur lat? Beta sih sudah pernah tahu sih, jadi beta mau cari tahu. Kan yang ada Rara? Masih pikir? Oke, kita ke Kakak Nyong dulu. Kakak Nyong, tadi ada ngomong harus bucin dong. Tanda-tandanya apa sih? Pernah apa? Lihat orang. Kok tahu kalau tanda-tanda orang bucin? Ngantukan. Apa? Ngantukan. Ngantuk. Ngantuk. Iya. Kalau bosong mengantuk, bosong lagi bucin. Oh, karena mungkin malamnya kan pakai sleep call kan. Oh, jadi gitu. Waktu belajar ngantuk, di gereja ngantukan. Cek orang di sebelah, jangan sampai lu lagi bucin. Kalau dia lagi. Oke, perkasa, ciri-ciri atau tanda-tanda. Sama.
Oke, perkasa dulu. Perkasa, tanda-tanda orang lagi bucin apa? Tanda-tanda orang lagi bucin. Yang pertama, kalau pacarnya ada apa-apa dia selalu tenang. Resah dan gelisah. Oke, next. 2. Kan tadi bilang 1, pasti ada 2 dong. Yang kedua, harus berkabar 1x24 jam. Keren. 1x24 jam harus on. Iya. 3. Sampai 2. Oh, sampai 2. Kalau gitu KKLC tambah 3. Tanda-tanda KKLC. Tanda-tanda telah nyata. Tadi selalu on 24 jam. Tadi 1, malam tidur lat. 2, kalau dia ada apa-apa, dia akibat tadi itu kalau tidur lat maka suka tukangan ngantuk. Ya karena kan mete. Ya toh selain main game, ya toh tadi main game bareng. Lalu yang kedua tadi resah dan gelisah kalau pacarnya ada apa-apa. Yang ketiga harus selalu dikabar-kabari 24 jam non-stop. Nomor berikutnya KLC. Adakah LC? Tanda-tanda? Paling kalau Sonde ketemu harus cek HP terus lihat ayang chat ke Sonde. Ayang chat ke Sonde begitu. Oke. LC pun teman beta mau tanya, Nada, kalau lu tanda-tanda apa? Tanda-tanda orang bucin apa ya? Kalau menurut B, tanda-tanda orang bucin tuh selalu harus berkabar, terus ini asik dengan dunianya dan pasangannya sendiri. Asik dengan dunia dan pasangannya sendiri. Iya, terus? Itu sah. Itu sah. Yo mau tambah sesuatu yo. Tambah boleh yo kalau mau tambah tanda-tanda orang bucin. Sepengetahuan lu aja, memang kalau lu nggak pernah rasain enggak apa-apa. Mungkin lu lihat teman-teman di sekolah, lu langsung bilang gini, lu kayak bucin sa, atau lu lagi bucin nih, gitu tuh. Apa yang lu rasa? Kalau dari beta, kalau tanda-tanda bucin tuh satu suka senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri. Waktu lihat HP atau waktu ngelamun? Waktu lihat-lihat HP. Apa? Pokoknya kalau ada teman-teman, kalau dia asik sendiri senyum-senyum berarti itu. Jadi ingat, main HP jangan senyum sendiri. Kemungkinan besar Anda sedang bucin. Oke, berikut. Masih ada? Sudah pas. Oke, ada yang lain yang mau tambahkan? Boleh melambaikan tangan. Oke, Jordan. Tambah satu ya. Kalau orang tua atau orang dewasa nasihat semua dengar. Orang tua atau orang dewasa nasihat semua dengar. Tanya di kiri kanan, lu kok. Oke, ada lagi. Kakak Nona yang di Delvia pun tengah. Nama siapa? Sebut nama saya. Beb nama Teroci. Teroci. Silakan. Masih ada kok Teroci tanda-tanda orang bucin. Pernah tahu bucin enggak, Teroci? Pernah. Sedang alami? Sadar. Pernah dengar atau apa? Pernah dengar. Nah, terus kira-kira lihat orang tanda-tanda orang ini bucin itu apa? Story dia punyong terus. Yang Nona story dia punyong, yang Nyong story dia penona. Ya. Soalnya pernah story sendiri-sendiri ya. Oke, Abang. Kita pindah ke Abang dulu. Abang boleh kasih komen? Abang Jos. Kalau dari beta, mimpi dia malam-malam. Mimpi dia malam-malam.
Itu sudah ketahuan. Besok mau cerita di story, begitu maksudnya. Mimpi dia malam-malam. Bilang, tanya Anugrah, betul kok kalau tanda-tanda bucin bisa juga mimpi malam-malam. Mungkin bisa. Yang lain apa kalau begitu tanda yang lain? Nih kalau kayak di tongkrongan kadang-kadang hilang kaget. Kaget-kaget juga temukan satu dapat telepon, B jalan pesindo. Nah itu tanda-tanda bucin tuh. Kan ada calling masuk. Bisa datang sini kok. Oke. Oke, Pondra mungkin mau tambah sedikit. Kasih mic di Pondra. Kalau yang lain tuh jarang berkumpul dengan kawan begitu. Dia kumpul dengan siapa? Dia ketemu dia punya pasangan terus begitu. Oh begitu, itu ciri-ciri. Iya. Oke. Ayu mau kasih komen juga. Ayu siapa lagi? Wulan mau kasih komen? Tinatan. Oke, kasih ke Wulan mic sebentar. Semuanya lah belum tes mic. Jangan kasih mati lah. Oke. Tes. Silakan. Ini menurut beta dong mengabaikan dong teman demi pasangan. Apa dong lebih apa? Dong sampai mengabaikan dong teman demi pasangan. Ya. Lupa persahabatan sejati. Ya. Siapa? Oke, kalau ini siapa nih? Om sebelah. Madin. Ya, Madin, silakan. Ya. Menurut saya mungkin dong lebih peka. Jadi dong maksudnya lebih peka dengan suara Roh Kudus. Bukan. Ya Madin, sorry. Maksudnya dong lebih kayak perhatikan numpung pacar begitu maksudnya. Dia lebih peka pada pasangannya. Jadi kalau dia ada apa-apa dia langsung resah dan gelisah. Asik banget Kalau ada Roh Kudus begini kan enak. Oke, terima kasih Madin. Ada yang mau tambah? Kendri. Oke, Kendri, silakan mic-nya. Kendri, menyala abangku. Henry, apa tanda-tanda yang lain? Kalau menurut beta suka balarang saya. Apa? Suka larang begitu. Oh, suka balarang, posesif. Iya. Ya, posesif ya. Begitu. Jangan begini, pokoknya jangan begini. Iya. Oke, suka balarang. Oke. Nanti ada ciri-ciri yang lain, kita punya waktu sangat terbatas, sudah jam 2 lewat. Apa akibat kalau seorang bucin? Kak Yohan dulu. Apa akibatnya kalau seorang bucin? Dampaknya positif, negatif, silakan. Jadi kurang peduli dengan sekitar karena terlalu fokus dengan HP, bacet, segala macam. Jadi soalnya peduli kurang sosialita. Kurang bersosialisasi. Kurang bersosial dengan sekeliling kita kurang ya. Oke. Yang lain yang mau kasih tambah, Marden, Nyong Falo. Apa akibat kalau seorang terlalu bucin? Ya. Kalau terlalu bucin tuh mungkin bisa kasih dia punya semua begitu. Apa artinya? Artinya mungkin ya di zaman sekarang anak-anak muda tuh bisa sampai kasih dia punya hal-hal yang tabu begitu. Oke. Atas dasar sayang begitu. Oke, kalau siapa lagi? Kakak dokter Usikari nih. Pertanyaannya, apa akibat kalau seorang bucin?
dia bisa berkorban untuk dia punya pasangan sampai dia pikir dia punya diri sendiri. Dia bisa berkorban buat pasangan tanpa pikir diri sendiri, itu akibatnya. Rara, ada komen? Mungkin dia mengabaikan dia punya kesehatan. Bisa mengabaikan kesehatan. Oke, ke Daniel. Semua orang berpikir sehingga semua orang menjawab. Kalau tunjuk langsung jawab. Akibat bucin. Kalau akibat sih kayaknya sama kayak tadi ke Karin, mungkin kalau terlalu fokus ke pasangan akhirnya dia sendiri sudah pikir diri sendiri. Karena kalau misalnya kita masih di tahap pacaran, kadang-kadang kebanyakan orang sudah masuk di tahap mana itu sebenarnya bukan di tahap pacaran lagi gitu. Akhirnya sudah melebihi dari batasan yang seharusnya mereka apa gitu. Jadi ya jangan terlalu berlebihan. Iya. Oke. Dimas. Akibat. Kalau akibat kalau orang terlalu bucin tuh kadang dia suka lupa dengan dia punya tanggung jawab, terus dia lupa waktu, habis itu kayaknya itu sah. Hanya itu saja. Oke, Kakak Nona di depan, kasih mic. Apa akibat kalau seorang bucin? Kalau dari beta ada dua. Kalau yang bucin, menurut beta bucin yang negatif itu kayak istilahnya kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu, jadi bodoh. Terus kalau yang positif mungkin bisa membangun hal-hal yang baik. Oh, jadi ternyata ada hal juga yang positif ketika seseorang bucin ya. Berapa banyak yang setuju? Anugerah, apakah kamu setuju kalau ada hal positif di bucin? Kurang setuju tapi setuju. Jadi maksudnya terlalu setuju amat gitu. Artinya kenapa? Artinya ya maksudnya berasa depung efek buruk tuh lebih banyak daripada efek positif dari bucin itu sendiri. Iya. Patrick, kalau kamu? Pokoknya sensitif. Dampaknya bisa ini melawan orang tua, bisa memberontak. Bisa memberontak. Iya, tadi kan tanda-tanda susah dengar mau dengan orang tua, akibatnya jadi melawan orang tua. Betul. Oke. Joy, mau dikasih jawab? Akibatnya. Kalau dari beta, contoh dari anak sekolah ya, kalau misalkan dong terlalu bucin dong sampai lupa belajar. Dan akibat bucin juga dong kayak dong apa ya, kasih tunjuk dong pun hal-hal yang sangat baik gitu ke dong pasangan. Rela-rela begitu apapun mau dilakukan. Ya, dia mengorbankan semuanya ini dia pasangan. Iya. Kakak Dokter Abigail, ada tanda-tanda? Bukan tanda-tanda, akibat. Mungkin kehilangan jati diri, mungkin dulu. Kehilangan jati diri. Waktu kosong dipakai buat hobi atau belajar, malah sekarang jadi ngedate terus. Jadi dia ngedate terus ya, jadi lupa. Oke. Nah, kira-kira apakah ini sering terjadi di kalangan kita? Ternyata saudara sudah tahu apa akibatnya. Kalau begitu, maukah bersama-sama dengan saya untuk sepakat? Sorry buat yang setuju. Untuk bersama-sama dengan saya dan sepakat dengan saya berkata, no bucin. Tolong hashtag, tagar statusmu, no bucin. 50-50 punya not. Kenapa? Ada ayatnya. Mari Khotbah 11 ayat 9. Kita baca dengan cepat. 2, 3. Bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu,
biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi, sama-sama 2, 3, tahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau kemana? Kemana? Bilang orang di kiri kanan, minta maaf ya, no bucin. Bilang minta maaf ya, no bucin. Kenapa? Saudaraku yang kekasih, Tuhan sangat menghargai masa muda kita. Tuhan bukan tidak peduli, Tuhan gak ngerti sama gue kan lagi remajanya, lagi youth-youthnya. Masa sih teman-teman gue semuanya begitu, beta pengkawan semua begitu, lalu beta si sonde. Hei, ayat itu tadi bilang, saudaraku, bersukarialah, hai pemuda dan pemudi. Bangun pemuda-pemudi. Dalam kemudaanmu, dalam keremajaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa muda. Tuhan bilang, it's okay, rejoice in your youth. Dan turuti keinginan hatimu dan pandangan matamu. Nah dia, baca baik-baik ayat itu. Tetapi ada warning di sana. Tuhan bilang, it's okay. Lewati masa mudamu dengan sebaik-baiknya, bersuka cita di sana, nikmati saja karena masa mudamu memang hanya akan terjadi satu kali, betul? Tidak akan terulang 2 kali, tidak akan pernah. Tetapi dengar baik-baik, semua yang terjadi di atas itu bisa membawa kita ke pengadilan. Pengadilan artinya apa, saudara yang kasih? Kita akan menghadapi hukuman Allah, pengadilan Allah. Mana yang baik, mana yang salah. Tuhan itu adil dan Tuhan itu setia. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Karena itu dengar, saudaraku yang kekasih, Tuhan sangat paham dan sangat mengerti. Karena itu ketika dia ciptakan kita sebagai hal yang sangat unik dan spesial. Lihat orang di kiri kanan bahwa ternyata kamu sangat unik dan spesial. Iya, unik dan spesial kita, saudaraku, ketika Tuhan ciptakan kita. Kenapa? Karena saudaraku yang kekasih, untuk apa? Mengapa Tuhan ciptakan kita unik dan spesial? Yang pertama, Tuhan ciptakan uniknya tuh, spesialnya tuh apa? Uniknya yang pertama, Tuhan ciptakan kita dengan kehendak bebas. Free will yang disebut, saudaraku. Ketika Tuhan ciptakan kita, dia taruh satu kehendak dalam diri. Ini yang membuat saya dan saudara berbeda dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain tidak punya pilihan hidup kecuali saya dan saudara. Tetapi sayang sekali kehendak bebas manusia kebablasan, disalahgunakan, saudaraku kasih, dengan ketidaktaatan sehingga manusia jatuh dalam dosa. Tetapi apakah ketika Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menyesal menciptakan kita, dia taruh kehendak bebas dalam diri saya dan saudara? No. Dengar, Tuhan masih tetap hargai setiap kehendak bebas dalam diri saya dan saudara. Kehendak bebas yang Tuhan taruh dalam diri kita sesungguhnya dengan maksud supaya kita lebih berkreasi lagi. Saudara bayangkan, mic ini adalah hasil ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Betul? Baju ini bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan, ciptaan manusia. Itu yang Tuhan kasih, kreativitas. Free will itu digunakan untuk sesuatu yang baik, mengembangkan semua. Karena Tuhan bilang, taklukkanlah bumi. Dengan apa? Dengan kreativitas kita ketika dia berikan kehendak bebas buat saya dan saudara. Tapi ingat, kehendak bebas yang kita punyai dalam hidup kita, penghotbah tadi bagian terakhir, jangan disalahgunakan karena itu akan membawa kita ke pengadilan. Paham saudara di pengadilan? Ya. Lalu saudaraku yang kasih, Tuhan juga menciptakan kita dengan kebutuhan akan kehidupan sosial. Benar. Tuhan tidak larang untuk saudara bergaul. Karena itulah Tuhan ciptakan orang di sebelah saudara. Colek dia, terima kasih ya Tuhan ciptakan kamu. Yes. Karena itu Tuhan tidak ciptakan Adam sendiri. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Lalu Tuhan ciptakan suruh bermultiplikasi untuk berkembang biak jadi banyak. Jadi saudaraku yang kasih, jadi Tuhan sangat paham dengan sebuah hubungan sosial. Artinya
Kita tidak mungkin hidup sendiri. Kita butuh orang yang lain. Halo, ada amin? Bilang orang di kiri kanan, ternyata beta perlu lo. Haleluya. Ada amin, saudara? Tuhan sangat paham. Unik dan spesial yang lain adalah apa? Saudara dengar, Tuhan juga ciptakan kita dengan kebutuhan seks. Untuk bisa berlipat kali ganda. Saudaraku yang kasih, itu tidak bisa LDR. Tidak bisa. Betul saudaraku yang kasih. Harus ada hubungan intim. Dan Tuhan ciptakan seks. Seks itu kelamin. Dan Tuhan ciptakan itu perasaan menyukai lawan jenis. Mencintai seseorang. Waktu engkau jatuh cinta, halo, tidak berdosa. Waktu engkau jatuh cinta, tidak berdosa. Hanya beberapa pria di depan yang yakin sekali. Waktu engkau jatuh cinta, tidak berdosa. Waktu engkau menyukai seseorang, juga tidak berdosa. Ini mesti dikasih tahu. Karena ada orang sampai takut menikah gara-gara saudaraku yang kasih. Lu kalau lihat nona berdosa. Karena ada ayatnya. Melihat wanita tidak berdosa. Tapi timbul keinginan. Nah itu dia. Baru mulai dosa di sana. Ya toh? Kalau soalnya nanti malam pengantin. Darah Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan dekat-dekat. Tidak jadi bermultiplikasi saudaraku yang kasih. Saya mesti ngajar kepada saudara. Jadi Tuhan ciptakan kita unik dan spesial itu yes. Like that saudaraku yang kasih. Dan itu mesti diajarkan kepada saya dan saudara. Kebutuhan akan seks. Nah kebutuhan saudaraku. Jadi kapan kita perlu? Namanya juga kebutuhan. Bukan keinginan. Beda antara kebutuhan dan ingin tuh semua mau habis. Kalau saudara pilih foto, saudara lihat semua, Yesus suka semua. Betul saudara? Tapi kalau saudara lihat sepatu, kan sepatu itu bagus semua tuh saudara. Wih, merek dengan, rasanya kalau pulang mau bawa semua. Tapi kan kebutuhan. Sepatu masih baik mah, jadi. Betul saudara? Demikian pula saudaraku. Seks itu dibutuhkan untuk sebuah hubungan pernyataan cinta seorang suami dan istri. Seks itu dibutuhkan saudaraku kasih untuk bisa menghasilkan keturunan. Itu kebutuhan. Tapi bukan tiap hari seks. Tuh. Nah kalau tiap hari pikiran seks itu yang bucin. Ingat ya kita sudah setuju no bucin. Atau ada yang tidak, kalau ada yang tidak setuju boleh buka pintu Kak. Karena ini khotbah akan ke sana sih nantinya. Ya oke. Jadi ruangan ini semua setuju untuk tidak bucin. Tanya dulu, pastikan di kiri kan. Kalau beta sudah lanjut. Iya. Jadi saudaraku yang kekasih, hubungan ini bisa dipakai untuk saling berinteraksi semuanya saudaraku yang kekasih. Ya. Namun saudara perlu ketahui bahwa 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada dalam dunia ini itu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yang bikin kita berdosa ini tadi saudara. Ini makanya tadi saya bilang bukan kebutuhan tapi apa? Keinginan. Keinginan apa? Keinginan mata, keinginan serta keangkuhan hidup. Itu tidak berasal dari Bapa. Nah, pada awalnya orang muda pikir kebebasan itu baik. Tapi dengar, ketika Anda bersikap seperti itu semua akan mengikat. Kebebasan yang kita miliki kalau kita tidak gunakan baik-baik akan mengikat. Merokok. Sekarang level lebih naik sedikit, vape. Vape, bukan vape ya. Vape obat nyamuk. Saya sengaja memang. Susan. Pintarnya Bang Hotwa. Vape, saudaraku yang kasih. Keren sekarang. Di mana-mana semua.
Dulu dong isap rokok, bikin bulat begitu. Zamannya beta sih. Saudara lihat, terikat, narkoba, hati-hati, minuman keras. Saudara berhati-hati kalau saudara rayain ulang tahun, bakar-bakar, ajak teman. Kalau bukan orang gereja, kalau orang gereja Coca-Cola saja. Tapi kalau orang luar biasanya, makanya pergaulan mesti dijaga, pergaulan yang buruk merusak kebiasaannya. Tahu, mamasi. Ya, saudara lihat, terikat dengan itu minuman keras. Pokoknya kalau sonada moke, sonde goyang, sonde karaoke, maka pesta tidak lengkap. Orang mati pun dong minum moke, saudara. Pakai paru pipi menangis, pet polok peti lah. Itu ada mabok besar, betendang buang selalu dari sini. Datang sengaja menangis sama kosong. Ada mabok. Nah, lihat. Pornografi. Sekali saudara nonton pornografi, dengar, saudara akan ketagihan. Betul. Nah, bucin tuh sampai yang tadi tuh siapa Joyce, itu orang sampai kirim foto telanjang. Tuh, saudara. Hari ini media sosial tuh tidak baik-baik saja, saudara. Mungkin saudara perlu tutup Twitter, saudara. Mungkin saudara perlu X, Instagram, saudara. FB Pro apalagi. Saya ngeri loh, FB Pro tuh sampai pakai bamaki. Itu pulangnya bagus. Kami mau bikin video itu loh, tugas kuliah, kegiatan sehari-hari. Bangun pagi jam 4, mam tua di belakang bamaki ancor. Dan semua orang, itu nona dari Ende kok, dari Momere kok, dan dia calon, dari suami mungkin. Bamaki yang satu, astagfirullahaladzim. Kita ngeri dengar, lihat nontonnya. Mungkinkah saudara harus matikan itu semua? Keinginan mata, keinginan daging. Kau tongson perlu pakai IG lah ini kau bawa pendeta. I don't know. Ada free will dalam diri saudara. Putuskan. Itu semua boleh ada karena pohon itu ditanam di Taman Eden. Semua pohon boleh kamu makan. Tapi ingat yang satu ini. Halo, ada amin? IG boleh pakai, Twitter boleh pakai. Tapi sampai yang satu itu, katakan no. Setuju dengan saya bilang? Tadi saudara dengar Joyce bilang, mungkin saudara tahu kalau orang bucin tuh sampai segitu-gitunya, bawa bed cover malam-malam. Karena gara-gara dia dingin, be inja selalu belum kawin mah. Mereka beban laki-laki bawa bed cover, be tarik masuk kembali. Nah. Untung sondesa. Ya. Saudara tahu ketika seseorang candu narkoba atau minuman keras, bahkan pornografi, itu alam bawah sadarnya, saraf-sarafnya semua dikontrol. Makanya kenapa kita disebut budak, saudaraku yang kasih. Karena dia begitu menguasai kita. Kalau sehari kita tidak nonton itu film atau tidak buka itu pornografi, itu rasanya geresah dan gelisah, betul. Makanya kita harus lakukan, jadi budak. Nah, padahal kita hamba Tuhan. Mestinya kita jadi hamba Tuhan, ada amin? Tapi sayang kita jadi hamba dosa. Karena itu saudaraku yang kasih, hindari ini semua. Berbagai godaan itu bermula dari hanya karena keingintahuan. Karena itulah saudaraku yang kasih, ketika saudara ingin berpacaran, ya, semua godaan yang terjadi dalam hidup kita itu sebetulnya mulai dari keinginan tahuan. Nanti di ending saya akan kasih tahu saudara. Kita mau coba, mau tahu kenapa, bagaimana sih, kenapa sampai jadi begini sih? Ini kan dunia, begitu-begitu loh. Iya kan? Mau itu rasanya ke mana sih? Nah, jadi rasa, begitu. Rokok itu rasanya ke mana? Sampai narkoba rasanya ke mana? Sabu-sabu rasanya ke mana? Semua. Jadi itu sebenarnya karena keingintahuan kita, akhirnya saudaraku yang kasih, kebebasan itu diberikan, tapi endingnya mengikat saya dan saudara. TV, medsos, pergaulan, bahkan saudaraku yang kekasih, dunia hari ini mengajarkan banyak hal yang buruk pada kita.
Inilah menjadi penyebab rusaknya masa muda kita, bahkan penghancur masa depan kita. Dengar, kalau saudara sudah segini, saudara bayangkan hari ini, banyak orang putus cinta tuh gantung diri. Ngeri, hanya karena putus cinta gantung diri. Belum lagi hal-hal buruk yang lain, saudara. Orang bucin tuh sampai bunuh-bunuhan. Betul saudara? Cemburu yang berlebihan tuh sampai babunuh. Saudara bisa lihat. Jadi dampaknya sangat tidak bagus. Dampaknya kita sama-sama sepakat. Kenapa kita harus bilang no bucin? Kenapa kita harus bilang berhenti dengan pacaran yang duniawi, saudaraku yang kasih? Kita harus berhenti dengan gaya-gaya duniawi dalam kehidupan kita. Karena itu semua memberi dampak buruk. Please hear me, please. I want to share this for you. Karena itu hanya akan membawa dampak buruk dalam hidupmu. Dengar. Karena hidupmu masih panjang, perjalananmu masih jauh. Maukah masa depanmu hancur? Halo nona-nona dengar. Kalau engkau sudah sampai hancur, pria mungkin masih bisa sembunyi ketika dia tidak berjaka. Tapi kalau seorang wanita tidak bisa sembunyi kalau dia sudah tidak perawan. Jangan saudara bilang ada faktor lain sehingga orang itu tidak perawan. Hanya ketika ada sebuah benda tumpul asing masuk ke dalam, dan itu otopsinya menjelaskan bahwa seorang tidak perawan itu ketika itu terjadi. Selaput darahnya menjadi robek. Dan tahukah saudara, kamu wanita, itu mahkota saudara yang terakhir, yang saudara harus pertahankan dan jaga baik-baik. Kalau sampai itu rusak atau hilang, saudara kasih, maka dengar, mungkin suamimu tidak akan menghargai engkau. Karena itu berjaga-jaga dan berhati-hati ketika engkau sedang bangun hubungan. No bucin, no bucin, no bucin. Please, that's not for me. Untukmu, bukan untuk mamamu juga ketika kalau mamamu cerewet. Bukan untuk papamu, bukan untuk pendeta, bukan. Itu untuk masa depanmu. Saudara bisa lihat dunia di luar sana hancur. Apakah saudara juga ingin hancur seperti mereka? Mari bikin keputusan yang tepat. Kalau saudara pun cowok-cowok, kalau saudara pun pacaran, hargai cewek. Seperti engkau mencintai mamamu, perlakukan dia kira-kira seperti begitu. Masa sih engkau sembarangan, raba sana raba sini? Itu hanya nafsu. Nafsu yang menguasai. Kalau nafsu sudah menguasai, saudaraku yang kan, kita lupa. Orang bilang tai kucing aja rasa coklat. Pegang tai kucing mah, sudah apa kak, ini coklat. Please. Tidak ada pilihan lain ketika engkau sedang menghadapi ini, kecuali kembali kepada Tuhan. Dia masih sanggup untuk pulihkan hidupmu. Serahkan hidupmu pada Yesus. Pertimbangkan beberapa hal ini, saudaraku yang kasih, supaya saudara tidak jatuh kepada free sex. Yang pertama, saudaraku, dengar anak-anakku, miliki nilai-nilai kebenaran. Amin. Miliki iman yang kuat dan bertumbuh dalam firman. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Tetap renungkan firman, hanya firman. Apabila engkau mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan engkau. Saya memang tidak akan pernah capek untuk menasihati saudara. Untuk mengingatkan saudara sebagai orang-orang muda yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadikan firman sebagai landasan hidupmu. Miliki nilai-nilai kebenaran dalam hidupmu. Renungkan firman setiap hari. Tidak apa kalau saudara ngedate dia, sampaikan firman. Sampaikan motivasi kebenaran firman. It's okay kalau saudara lakukan itu. Yang kedua, memiliki komunitas pertemanan yang luas dan benar, saudara. Pengkhotbah 4 ayat 12 berkata, bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Artinya, miliki komunitas yang baik. Nah, saya sangat menyarankan saudara bergaul dengan satu komunitas anak-anak Tuhan. Satu gereja saudara bergaul sama-sama. Ya, ayo saudara, di antara kita saudara bergaul, saling menguatkan. Petri kasih kuat John, John kasih kuat Perkasa, Perkasa kasih kuat
Ini Joy kasih kuat Abigail kasih kuat Oan kasih kuat Yoyo kasih kuat Anugrah kasih kuat Putri, dan seterusnya saudara kasih. Saling mengingatkan itu baik, tidak ada yang lebih daripada kita. Soalnya beta hanya kasih ingat, saya beta rasa kayak kakak goyangan su agak lain. It's okay saudaraku. Kenapa? Karena kita perlu saling menjaga satu dengan yang lain. Saudara gak usah tersinggung, lu mulai sudah omong-omong sama beta. Tidak ada maksud begitu saudara. Lu iri kok kalau beta ada nyong. Beta iri kalau lu jatuh dalam dosa. Halo, ada amin? Saudara ada orang iri, kalau saudara ada nyong, ada nona, saudara ada orang iri. Semua orang Tuhan sudah siapkan dia penjodoh. Beta yang begini jelek, Tuhan siapkan maaf apa lebesong. Lu sana yakin? Amin. Ya, haleluya. Betul lu sana perkasa. Masa lu saga matar. Begitu loh. Jadi kalau saling mengingatkan satu dengan lain sangat baik saudaraku yang kasih. Saling mengingatkan. Ini susah betul ini. Saya kalau ada ini susah betul betul ya. Awas goyangan mana betul nih. Iya. Oke. Oke saudaraku yang kasih. Mungkin kalau beta dosen tersinggung kali ya. Tapi saudaraku, komunitas yang baik komunitas yang sehat akan menolong kita bertumbuh dalam Tuhan. Ada amin? Bilang orang di kiri kanan beta perlu Lukas ingat beta. Kemudian fokus hidup yang benar saudaraku. Nah itu dia tadi. Ada beberapa teman tadi akibat bucin. Saudara lihat. Susah fokus belajar. Susah fokus kuliah. Ya toh. Susah fokus cari masa depan lagi. Tapi mulai fokus ke dia. Semua dia. Di mana-mana ada di cermin ada dia, di kamar mandi ada dia, ya toh saudaraku, di HP apa, di status katanya tadi ada dia, semua ada dia, di nasi ada dia, maka aku makan dia. Ya saudaraku yang kasih. Fokus, bilang orang kiri kanan fokus, cari masa depan, ya ada amin? Halo, saudara mesti bilang dia. Nyong nona bilang gini, sudahlah kakak minta maaf, beta bukan tolak ente pun cinta. Beta senang sekali ente mencintai gue dan mengirimkan hati yang merah menyala duk melalui WA-mu. Tapi minta maaf, yuk kotong fokus cari Tuhan, kotong fokus mengasihi Tuhan, fokus melayani Tuhan, fokus cari masa depan. Kalau kakak su pakai pangkat 3 di sini, datang beta sonde tolak. Yang setuju katakan. Bukan maksud. Tapi maksud saya saudara aku yang kasih, minimal saudara udah prepare, udah siap. Itu maksud saya. Ada amin? Sudah, tidak apa-apa. Kalau dia kirim sesuatu, oke, terima kasih buat coklatnya di hari Valentine. Saudara ini orang semua tuh kapan hari sebelum Valentine orang sudah kasih warning. Saya itu kaget. Hati-hati dengan Valentine, hati-hati dengan coklat. Dan setelah itu saudaraku banyak yang kedapatan gara-gara Valentine tidak pulang semalaman. Saudara bisa bayangkan, ini bulan Februari cinta. Berapa banyak yang jatuh dalam dosa di bulan Februari gara-gara Valentine. Ya, nah jadi bilang orang di kiri, saya mau kasih ayat tapi kita sudah punya waktu, sudah selesai. Lalu yang terakhir, nah ini dia. Komunikasikan keingintahuan saudara kepada orang yang lebih dewasa seperti orang tua, guru, atau pembimbing rohani. Saudara tanya, jangan takut-takut untuk bertanya, Kak, sunat boleh ke sonde? Saudara bisa tanya di teman. Tuh contoh, itu contoh. Tanya, Kak, telepon, WA. It's okay, saudara tanya pembina atau tanya. Kalau saudara bertanya kepada orang luar, saudara aku yang kasih. Orang yang saudara paham, dia bilang sudah lu coba, nanti baru rasa. Betul kan? Tuh. Aduh Kak, beta kelihatan itu nyong tuh nggak ada bergetar. Puji Tuhan. Kalau nggak ada sound bergetarnya beta bingung. Tapi kalau lu bergetar, haleluya. Maksudnya ada nona bilang begitu. Kalau ada nyong yang bilang begitu. Atau ada nyong yang bilang, wih kakek nona pemanis ambil. Boleh kok Kak. Umur berapa? Umur berapa? Su bisa berdoa.
Haleluya. Jawabannya itu. Kalau Patrick ya alami begitu. Wih, kait Nona sudah berdoa dulu. Ada amin? Ya, jawabannya begitu saudaraku. Sekali lagi cari tahu kepada orang-orang yang layak diberitahu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah sepakat sesuai kebenaran firman-Mu. Kami mau jauhi semua hal-hal perkara-perkara dunia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup akan membawa kami ke pengadilan, menghancurkan masa depan kami. Tapi kami mau mendengarkan firman-Mu, karena hanya firman-Mu pelita bagi kaki kami. Firman-Mu, Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus. Kami yang masih muda ini tolong kami Tuhan, supaya kami setia kepada Tuhan. Haleluya, amin.